Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rubia Nona Putih. Kembali lagi di channel Grades Biologi Listen. Di video kali ini kita akan membahas tentang Agnatha. Apa ada yang tahu tentang Agnatha? Agnatha merupakan hewan yang bernapas dengan insang. Nah, insangnya ini disesuaikan dengan kondisi ia berada. Agnatha itu hidup di air tawar dan air laut. Agnatha merupakan hewan yang primitif yang belum mempunyai rahang, sehingga disebut hewan kilostomata atau mempunyai mulut yang lingkar sebagai penghisap. Adapun ciri-ciri dari Agnatha sendiri yaitu yang pertama, memiliki caput, truncus, dan kaudal. Agnatha ini merupakan hewan yang memiliki kelenjar mukus, yaitu memiliki lendir. Nah, kulitnya itu lebih licin dan mempunyai mulut yang ventro anterior sebagai penghisap. Dari Agnatha tersendiri yaitu memiliki caput, truncus, dan kaudal. Hidupnya di air laut dan air tawar. Makanannya dari tubuh ikan lain dengan cara menghisap darahnya. Lamprey makan partikel organik, bertubuh panjang atau silinder, dan ekornya yang rata. Kulit sangat lembut, tanpa ekskeleton, namun punya kelenjar mukus dengan sepasang mata. Ikan hafiz tidak mempunyai sirip punggung, sirip daging kecil di sekitar ekor, mulut di ujung moncong, dan dilengkapi 4 pasang tentakel. Tidak mempunyai bucol venal. Hafiz sendiri tidak memiliki fase larvae dan hanya hidup di air lautan. Tidak mempunyai gigi namun mempunyai touch tentakel. Makanannya dari darah ikan yang telah mati serta cacing laut. Struktur dalam daripada ikan lamprey itu sendiri yaitu sistem otot. Bagian tubuh dan ekor tersusun oleh segmen-segmen otot pendek seperti pada jenis ikan-ikan lain. Otot radial terdapat pada bagian bukalis dan pada lidah sebagai otot daging protraktor dan retraktor. Sistem rangka. Tulang tempurung kepala, tulang rawan lingulis dan tulang cincin sekitar bukalis. Tulang-tulang arcus yang terdapat di atas notokor seolah-olah seperti arcus neuralis pada vertebrata. Notokor sebagai sumbu tubuh yang dibungkus oleh jaringan ikat. Struktur tubuh bagian luar daripada ikan lamprey yaitu tubuh dapat dibedakan atas kepala, badan, dan ekor. Bentuk tubuhnya silinder dan bagian ekornya yang pipih. Tubuhnya tidak ditutupi oleh sisik. Sirip terdapat di dorsal, tengah tubuh, dan ada 2 bagian. Sirip ekor adalah asimetris. Papil lunak tadi sebagai alat perasa. Dengan adanya gigi, memungkinkan lamprey melekat dan memarut badan ikan lain. Air ludahnya mengandung bahan kimia yang mampu mencegah pembekuan darah. Insang terdapat di dalam kantong-kantong otot. Ikan lamprey mempunyai sepasang mata besar terdapat sebelah lateral. Sepanjang lateromedian terdapat saluran berisi indera peraba, di mana saluran ini memanjang sampai ke ekor. Tubuh seluruhnya ditutupi atau dibungkusnya oleh epitel dengan kelenjar lendir. Badan dari Agnatha yaitu silinder dan ekornya yang pipih. Memiliki mulut yang ventro anterior yang merupakan sebagai penghisap. Temperatur tubuhnya itu tidak tetap sehingga disebut sebagai hewan poikilotermos, yaitu ordo Petromzontiformes dan Myxiniformes. Petromzontiformes contohnya ikan lamprey dan Myxiniformes contohnya adalah ikan hafiz.
Lamprey memakan darah dari ikan yang masih hidup dengan cara menghisap, sedangkan ikan hagfish memakan darah dari ikan yang sudah menjadi bangkai. Sistem tubuh terdapat ada beberapa, yaitu sistem pencernaan makanan. Saluran pencernaan makanan dimulai dari mulut, terdapat lidah, pharynx yang pendek, esophagus, intestinum atau tidak ada lambung, dengan cleft anterior. Di dalam intestinum terdapat lekukan spiral atau deep hole, klip spiral anus. Kelenjar pencernaan adanya hati pada umumnya tanpa saluran yang tidak punya pankreas. Berikutnya, sistem peredaran darah. Jantung terdiri dari dua bagian, yaitu serambi dan bilik. Ventrikel memumpahkan darah ke arterial dan atrium menerima darah dari pembuluh-pembuluh vena. Tidak mempunyai sistem porta nalis. Sistem pernapasan. Terdapat 7 pasang insang berisi lembaran-lembaran insang yang mengandung banyak kapiler-kapiler darah. Air tidak masuk melalui mulut seperti ikan lainnya atau ikan biasanya. Sistem ekskresi. Terdapat 2 bagian ginjal, dilengkapi saluran sinus urogenitalis. Selanjutnya ke papila urogenitalis. Sistem reproduksi. Telur yang dibuahi berkembang menjadi larva yang sangat berbeda dengan hewan dewasa. Pada fase belum dewasa tidak dapat dibedakan jantan dan betina atau hermafrodit. Hewan betina mempunyai ovarium yang menghasilkan beribu-ribu telur, dan hewan jantan mempunyai testis yang menghasilkan sperma. Gamet tumpah dalam kolom melalui sepasang lubang atau porus genitalis, masuk ke dalam sinus urogenitalis, kemudian keluar ke dalam air, dan di sana terjadi pembuahan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu pembahasan kita mengenai kelas agnatas. Nantikan kami kembali di video selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.